Kadang generasi sekarang itu pada kaget nih pemirsa bahwasanya RRI sekarang transformasinya luar biasa ya. Sekarang kan radio terus berkembang, sudah multi platform istilahnya. Masyarakat sekarang kan semua dalam genggaman ya. RRI pun hadir di era digital. Senin kita akan ada lomba mewarnai untuk 1000. Kemarin juga alhamdulillah sudah mulai target, akan ada talkshow, akan ada pameran atau pasar murah bersama Bulog juga akan ada. Dan yang lebih istimewa lagi di Hari Radio tahun ini, kita menghadirkan kepala-kepala dinas untuk membaca berita. Itu keren loh. Ada berita bahasa Madura dan berita olahraga. Dan yang sebenarnya yang menjadi inti dari semua ini tidak hanya ketika tanggal 11 penyulutan obor, kita akan ada malam 1001 selawat karena kita berketepatan dengan Maulid Nabi di Hari Radio tahun ini. Momen ulang tahun tidak hanya soal perayaan, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah yang akhirnya kita semakin mempunyai etos kerja yang tinggi untuk lembaga ini. Terima kasih kepada Dinas Porapar ya? Disbud Porapar. Disbud Porapar yang sudah memperkenalkan Tung-Tung kepada kami ya, terutama saya, untuk mencintai budaya Sumeneb. Yang jelas RRI harus bisa memberikan rasa persatuan dan kesatuan, hormat menghormati, dan akhirnya kita juga harus bisa mendukung program Bapak Presiden Asta Cita yang memang harus diterjemahkan ke dalam program-program kita, konten-konten kita. Untuk menjawab tantangan seperti itu sebenarnya kita perlu kolaborasi yang kuat antar tim. Karena kolaborasi yang kuat mesti akan banyak muncul ide-ide, sehingga dari ide itu akan muncul ide kreatif, sehingga kita bisa memberikan produk-produk atau konten-konten siaran, sosial media dan YouTube itu yang bisa memberikan edukasi dan juga informasi yang memang sesuai target siaran kita. Selamat malam pemirsa, selamat datang di bulan September, bulannya radio. Karena apa? Karena tepat di tanggal 11 September itu merupakan hari lahirnya radio, terutama Radio Republik Indonesia RRI. Setiap bulan September di hari radio banyak kegiatan yang diselenggarakan ya, baik intern angkasawan angkasawati maupun eksternal. Nah, tahun ini kebetulan agendanya itu banyak sekali, dimulai dari tanggal 1 sampai nanti mungkin berakhirnya bulan September ya. Nah, untuk cari tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di RRI Sumeneb, Nuri sudah bersama Kepala RRI Sumeneb, Ibu Istiqomah. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Nuri. Wah, nampaknya capek sekali ya, Bu ya. Iya sih, full banget kegiatan kita di bulan September. Bahagia karena kita ulang tahun. Iya, benar sekali. Indonesia merdeka 80 tahun ini, sama juga RRI juga begitu ya, Bu ya. Hanya selisih satu bulan. Satu bulan saja. Nah, bulannya. Benar. Kalau untuk kegiatan RRI Sumeneb di Hari Radio itu agendanya apa saja sih, Bu? Agendanya banyak sekali sebenarnya. Rangkaian ini juga ada program khusus dari pusat yaitu RRI Fest. Sehingga secara serentak kita dibuka pada tanggal 29 Agustus ya, di hari Jumat terakhir bulan Agustus untuk mengawali semua rangkaian Hari Radio. Dan yang lebih istimewa lagi di Hari Radio tahun ini, kita menghadirkan kepala-kepala dinas untuk membaca berita. Itu keren loh. Ada berita bahasa Madura dan berita olahraga. Hal-hal kecil seperti ini menjadi memori yang luar biasa. Mudah-mudahan buat mereka yang mungkin jarang membaca berita seperti seorang pembaca berita yang sangat kadang-kadang kan pembaca berita serius banget ya. Mereka mungkin punya cerita sendiri soal itu. Jadi mungkin kalau mendengarkan radio seperti orang baca berita ya udah gitu aja. Itu saja. Nyatanya tremor juga. Ini. Kita saja juga kadang-kadang begitu ya, walaupun sudah prepare segala macam, kadang-kadang kalau di muka banyak orang juga masih ada dag-digdug gitu kan. Betul sekali. Agendanya itu untuk intern dan eksternal ada ya? Iya, secara intern tentu untuk menguatkan kekompakan dalam tim dan bekerja di RRI Sumeneb tentu saja. Karena lomba-lomba itu fun, yang penting bahagia kan. Nuri seksi lombanya. Bisa cerita dong.
Lombanya Iya. banyak, ada Iya, 8 ada 8 lomba. termasuk media sosial. Yang mungkin pemirsa juga bisa lihat bagaimana keseruannya itu di official Instagram dan juga TikToknya kita ya. Lombanya apa saja. Menarik itu membuat fun para angkasawan dan angkasawati. Betul. Biar lebih fresh, biar lebih kompak juga. Tapi kalau Ibu Isti ini termasuk orang yang mungkin dari radio jadul sampai radio digital saat ini ya Bu ya. Betul. Bagaimana mendeskripsikan perkembangan radio dari zaman itu sampai saat ini? Iya, karena mungkin saya termasuk generasi old ya, yang sudah lahir duluan sebelum Mbak Nuri lahir di berkecimpung di radio. Jadi kalau dulu radio itu kan hanya di FM, SW, terus di MW. Masyarakat hanya bisa mendengarkan radio melalui siaran-siaran melalui radio apa ya, zaman dulu tuh namanya kayak mini kompo begitu kan, radio-radio yang mungkin zaman sekarang anak-anaknya Mbak Nuri, cucu saya ya berarti ya, sudah tidak tahu seperti apa transistor bahasanya atau mini kompo yang ada zaman saya. Sekarang kan radio terus berkembang, sudah multi platform istilahnya. Masyarakat sekarang kan semua dalam genggaman ya. RRI pun hadir di era digital. Bagaimana generasi muda atau Gen Z bisa mengikuti siaran-siaran RRI Sumeneb melalui era digital. Dan perkembangan itu pun tidak hanya soal bagaimana mendengarkan suara penyiar. Sekarang kita bisa lihat wajahnya Mbak Nuri kayak apa gitu kan. Karena ada YouTube-nya, di era digital juga bisa melihat wajah-wajah kita. Karena apa? Kita juga membuat e-flyernya. Sehingga kita semakin dekat dengan pendengar. Kalau zaman saya dulu suara itu kayak menjadi identitas dan menjadi penasaran pendengar. Pendengar akan mengasumsikan sesuai dengan theater of mind-nya gitu kan. Kalau bayangkan Mbak Nuri mungkin misalnya cantik banget, langsing, terus memang cantik kalau Mbak Nuri sih. Mungkin Alhamdulillah. kalau saya misalnya suaranya kok serak-serak gimana gitu. Persepsi atau yang dibayangkan pendengar akan berbeda gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah era digital, era multi platform, pendengar kita nggak penasaran lagi sama penyiarnya. Tapi kalau dulu asik juga loh. Mereka mengasumsikan saya sebahagianya pendengar. Asik kan? Iya, kalau dulu sih menerka-nerka. Wah, ini orang seperti ini pasti visualnya begini nih. Nah, walaupun kadang kalau ketemunya ya malah kayak, oh bukan ya. Kadang-kadang nggak pede ketemu pendengar. Kalau sekarang kan udah disiapkan karena sudah live YouTube, sudah buat e-flyer, sudah istilahnya bisa melihat wajah penyiar itu dari semua kegiatan-kegiatan RRI memang dipublish di sosial media kita. Benar sekali, kadang generasi sekarang itu pada kaget nih pemirsa bahwasanya RRI sekarang transformasinya luar biasa ya. Kalau udah on air kemana-mana, udah bareng YouTube-nya gitu. Iya, betul, Jadi bukan hanya bisa mendengarkan tapi bisa melihat, dan RRI semakin dekat dengan RRI digital, bisa langsung mendengarkan dan juga menonton. Nah, Bu Isti ini termasuk orang yang baru tiba di Sumeneb 1 bulan lebih, langsung ditempatkan pada momen yang beneran full kegiatan. Karena luar biasa ya Bu, tahun ini RRI itu saya pikir memang banyak sekali agenda ya, mulai dari tanggal 1 penanaman pohon, terus donor darah. Nah, pas tayang ini kita juga sedang sibuk-sibuknya loh pemirsa. Nanti akan ada agenda besar lainnya di hari Senin ya Bu ya. Hari Senin kita akan ada lomba mewarnai untuk 1000. Kemarin juga alhamdulillah sudah mulai target, akan ada talk show, akan ada pameran atau apa namanya pasar murah bersama Bulog juga akan ada. Dan yang sebenarnya yang menjadi inti dari semua ini tidak hanya ketika tanggal 11 penyelotan obor, kita akan ada malam 1001 selawat karena kita berketepatan dengan Maulid Nabi di hari radio tahun ini. Kita juga akan ada sekaligus kita doa bersama untuk negeri gitu kan, sehingga kita dari Sumeneb juga bisa memberikan rasa damai untuk negeri ini gitu. Betul sekali. Walaupun mungkin kita memang public areanya itu tidak terlalu banyak ya Bu
Bu di momen seperti ini karena memang kondisinya gitu pemirsa. Betul. Memang di awal kita selalu ingin memberikan di public area yang ramai gitu agar mengenalkan bagaimana RRI sekarang bertransformasi. Jadi semakin dekat. Nah, kalau Ibu sendiri berbicara ke di RRI, sejarahnya udah tahu ya kan, dari radio yang zaman dulu sampai yang digital Tapi sekarang. Mbak Nuri pernah lihat transistor tidak? Pernah kan di sini ada. Iya. Di sini ada. Berarti anaknya Mbak Nuri perlu dikenalkan. Di sini ada Bu, tenang ya. Walaupun mungkin saya bukan eranya itu, tapi ada, di sini ada. Sudah tahu. Nah, kalau Bu Isti sendiri dari tahun ke tahun yang pasti kan setiap tahun RRI harus ada perubahan sesuai dengan tahunnya, sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau tahun ini apa sih kayak target RRI itu harus kemana gitu? Yang jelas RRI harus bisa memberikan rasa persatuan dan kesatuan, hormat menghormati, dan akhirnya kita juga harus bisa mendukung program Bapak Presiden Asta Cita yang memang harus diterjemahkan ke dalam program-program kita, konten-konten kita, sehingga juga masyarakat teredukasi. Karena kita sebagai lembaga penyiaran publik, bagaimana tugas kita adalah memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang sehat, yang baik kepada masyarakat. Karena tantangan terbesar kita sebagai pelaku media di radio adalah sosial media. Karena masyarakat kita sekarang semua dalam genggaman, dan ketika mereka belum terliterasi dengan baik melihat tontonan yang kadang-kadang membuat mereka meyakini, itu juga PR buat kita sebagai pelaku media untuk bisa memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan yang berkompeten, sehingga masyarakat juga teredukasi. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Mbak Nuri, sebagai penyiar, presenter, MC, atau sebagai public figure-nya Kota Sumeneb. Mantap lah itu. Tapi yang pasti ada orang yang menilai kalau RRI ya masih berpandangan kayak kuno gitu di tengah arusnya zaman sekarang yang serba media sosial. Nah, untuk Ibu sendiri sebagai pemimpin itu bagaimana sih menjawab tantangan itu? Untuk menjawab tantangan seperti itu sebenarnya kita perlu kolaborasi yang kuat antar tim. Karena kolaborasi yang kuat mesti akan banyak muncul ide-ide, sehingga dari ide itu akan muncul ide kreatif. Sehingga kita bisa memberikan produk-produk atau konten-konten siaran, sosial media, dan YouTube itu yang bisa memberikan edukasi dan juga informasi yang memang sesuai target siaran kita. Karena kalau kemasannya tidak baik, tentu tidak akan menarik. Sekarang kan masyarakat sudah dihadapkan begitu banyak pilihan. Jadi PR kita bersama bagaimana membuat sebuah produk, membuat sebuah program siaran yang sesuai dengan karakter masyarakat. Jadi kalau kita di Sumeneb, jangan sampai kita lupa dengan bagaimana karakter budaya masyarakat Sumeneb. Jangan sampai penyiar kita mengadopsi dengan dialek atau cara bertutur dengan daerah-daerah atau secara nasional orang Jakarta ya. Kadang-kadang kita suka latah banget seperti orang Jakarta. Padahal kita kepingin dari Sumeneb untuk Indonesia dan untuk dunia. Jangan sampai kita mengadopsi gaya berbicara orang lain. Kita lupa bahwa Sumeneb juga punya potensi yang besar untuk dikenal oleh daerah lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling bergandengan tangan memberikan kualitas program, kualitas konten yang terbaik untuk masyarakat Sumeneb, dan akhirnya kita juga bisa memberikan sumbangsi kepada Indonesia terkait bagaimana memberikan tayangan yang memang bisa meliterasi masyarakat Sumeneb, Madura, dan Indonesia, bahkan dunia. Wah, itu. Jadi di kita itu, pemirsa, konten-kontennya, konten-kontennya semua all umur ya Bu ya, all gender juga, tidak perlu ada BO-nya juga dengan orang tua, karena memang sudah ada spesifikasinya untuk anak-anak dan lain sebagainya, dan itu semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Di usianya yang ke-80 tahun RRI, ya mungkin secara usia memang matang, tapi ternyata kita masih bisa bertransformasi dengan baik. Itu. Nah, kalau untuk event lainnya nih Bu, ada lagi nggak yang paling besar atau gong atau ditunggu-tunggu oleh orang yang akan Ibu buat nih? Kalau
kalau ulang tahun kan paling ditunggu-tunggu adalah momen bagaimana kita bisa berkumpul merayakan ulang tahun itu agar bisa memberikan makna buat kita sebagai insan radio di RRI gitu kan. Nanti di tanggal 11 seperti biasa kan kita akan ada penyulutan obor sebagai identitas ketika kita ulang tahun sebagai simbol bahwa gelora rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme tetap mengalir di tubuh angkasawan-angkasawati RRI termasuk yang di Sumeneb. Karena momen ulang tahun tidak hanya soal perayaan, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah yang akhirnya kita semakin mempunyai etos kerja yang tinggi untuk lembaga ini. Tidak hanya soal ini kita ulang tahun gitu kan dengan peringatan segala macam itu, tapi bagaimana akhirnya kita bisa membangun komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada lembaga ini dengan kekuatan tim yang solid tentu akan memberikan output yang besar sehingga tugas kita sebagai lembaga penyiaran publik itu benar-benar bisa memberikan sesuai tujuan kita begitu kan. Jadi selain upacara di tanggal 11 di paginya jam 10 seperti biasa kita akan ada penyulutan obor serentak seluruh Indonesia. Namun sebelumnya sebagai warga masyarakat kita juga akan anjang sana akan berbagi kasih ya, berbagi kasih dengan saudara-saudara kita mungkin yang belum berbagi ya, masih perlu mendapat perhatian dari kita sebagai keluarga besar warga Sumeneb ya, sehingga nanti kita akan ada anjang sana, akan ada santunan anak yatim, kolaborasi dengan Basnas dan kemarin pembukaan juga kita terima kasih tong-tong ya. Tung. Saya salah ya, mohon maaf nanti akan belajar. Sudah terima kasih kepada Dinas Porapar ya. Disbud Porapar. Disbud Porapar yang sudah memperkenalkan tung-tung kepada kami ya, terutama saya untuk mencintai budaya Sumeneb karena justru saya kenalnya ketika sampai Sumeneb, teman-teman di daerah lain khususnya di Jogja ngirim saya tentang tung-tung. Kamu sudah kenal belum? Belum. Dan terima kasih banget ternyata saya diperkenalkan dan datang di RRI gitu. Dan ternyata itu juga menjadi bagian kegiatan di Kabupaten Sumeneb ya. Kayak ketika peringatan Maulid tuh kayak tadi malam juga ada pawai tung-tung ya. Yang lewat depan rumah saya juga menikmati. Oh ya ternyata Indonesia tuh kaya akan budaya. Begitu sih. Nah itu dia di tanggal 11 September pemirsa mungkin kayak bertanya-tanya kok ada upacara ya hari ini gitu. Yang unik lagi para peserta upacaranya, para petugasnya itu adalah angkasawan-angkasawati. Saya masih risih gitu pakai pakaian paskibraka ala emak-emak. Tapi ya karena memang saya ingin menumbuhkan rasa cinta saya kepada RRI ya. Jadi untuk tontonan-tontonannya nanti di tanggal 11 itu akan tayang di YouTube juga ya Bu ya. Betul. Puncaknya di tanggal 11 penyulutan obor Tri Prasetya. Dan satu lagi kita akan menggunakan pakaian adat seluruh Indonesia. Wow. Kecuali nanti kan simbolnya identitasnya kita kalau penyulutan obor kan ada kayak pasangan pengantin gitu akan menggunakan pakaian adat Sumeneb. Termasuk nanti saya teman-teman Katim dan Kasubag juga akan menggunakan pakaian adat Sumeneb ya gitu kan. Mungkin istilah-istilah itu sama, mohon maaf kalau saya juga masih salah penyebutan identitas pakaian di Sumeneb. Ya bener ya kayak gitu ya. Iya pakaian khasnya. Pakaian adatnya banyak sih Bu. Cuma yang sering dipakai itu adalah pakaian kacong ceping gitu. Iya. Itu kayak kalau di Jogja di Mas Diajeng gitu ya. Ya betul. Iya. Ya udah pemirsa gimana banyak keseruan kan untuk di bulan September ini di bulan radio di hari radio tanggal 11 September
Sebenarnya bukan cuma Radio Republik Indonesia ya Bu ya. Betul. Hari radio itu ya untuk radio seluruh Indonesia. Indonesia. Cuma karena memang pas waktu proklamasi itu di ini ya Bu ya, teks sejarahnya proklam- gitu. Sejarahnya itu ada momen sejarah yang perlu kita ulang, yang perlu kita tahu lagi nih pemirsa. Jadi buat Anda yang penasaran, saksikan konten-konten menarik lainnya di YouTube channel RRI Sumeneb.net. Atau bagi pendengar setia boleh langsung di 101,3 di Pro 1, terus juga di Programa 2 94,6 MHz. Terus yang ada di Sampang tenang aja, kita punya stasiun produksi RRI Sampang, bisa didengarkan di sana. Atau yang pengen lebih dekat melalui RRI Digital, langsung aja di-download ya secara gratis, gak ada biaya bulanannya. Lupa, kita juga punya media online. Silahkan kalau yang kalau tidak sempat mengikuti berita-berita kita tentang bagaimana kejadian atau informasi di Sumeneb dan Madura itu bisa baca di rri.co.id. Betul, semuanya bisa diakses melalui RRI untuk tayangan-tayangan edukasi dan informasi-informasi yang bersifat real, no hoax. Oke, terima kasih Ibu Terima sudah kasih, bersama Mbak Nuri. Nuri. Terima kasih banyak. Ini spesial banget loh, baru datang langsung main ke podcastnya. Iya, terima Nuri kasih Cayla, udah podcastnya. Berasa yang punya podcast ya. Terima kasih udah ngajak, jadi saya tahu nih kayak gini ya. Ya, semoga lancar kegiatan RRI Amin, amin, untuk amin. memberikan edukasi dan hiburan kepada masyarakat luas di Kabupaten Sumeneb. Amin, Jangan amin, lupa amin. ya, tonton terus di RRI Sumeneb.net. Podcastnya udahan dulu bersama Dori Ardiatsa malam hari ini. Terima kasih banyak para pendengar, para pemirsa yang sudah mendengarkan dan juga menonton RRI Sumeneb. Jangan lupa di YouTube RRI Sumeneb.net ya. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga tayangan malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dori pamit, bye-bye.